Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Afif Maulana, NIM 2108302056, kelas KPI 2B. Baik, di sini saya akan menerangkan mengenai resum pertemuan 1 sampai akhir mata kuliah tafsir dakwah dan metode tafsir Al-Quran serta karya dan contoh tafsir ayat-ayat dakwah. Pengertian tafsir dan dakwah. Tafsir dakwah adalah upaya memahami maksud ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan pemikiran dakwah sebagai pisau analisisnya. Dengan kata lain, tafsir dakwah merupakan upaya memahami ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan pendekatan dakwah. Selanjutnya, metode tafsir Al-Quran. Secara garis besar, penafsiran Al-Quran dilakukan melalui 4 cara metode. Yang pertama, metode ijmali atau global. Yang kedua, metode tahlili atau analitis. Yang ketiga, metode muqorrin atau perbandingan. Dan yang keempat, metode mad'u tematik. Ayat-ayat kewajiban berdakwah 1. Surat An-Nahl ayat 121, Surat Ali Imran ayat 104 dan 110, Surat Al-Maidah ayat 67, 78 dan 79. Ditinjau dari segi etimologi, dakwah berasal dari bahasa Arab yang artinya panggilan, ajakan atau seruan. Dalam ilmu tata bahasa Arab, kata dakwah berbentuk sebagai isim masdar. Kata ini berasal dari fi'il da'a yad'u, artinya memanggil, mengajak atau menyeru. Orang yang memanggil, mengajak atau menyeru atau melaksanakan dakwah dinamakan da'inya. Terdiri dari beberapa orang atau banyak disebut du'ah. Dakwah menurut arti istilahnya mengandung beberapa arti yang beraneka ragam. Banyak ahli ilmu dakwah dalam memberikan pengertian terhadap istilah dakwah terdapat beraneka ragam pendapat. Menurut Dr. Handes Hamzah Yakub dalam bukunya yang berjudul Publistik Islam, memberikan pengertian dakwah dalam Islam ialah mengajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat kewajiban berdakwah 1. Surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk darinya. Selanjutnya, tafsir Kemenak Republik Indonesia. Usai menyambut keteladanan Nabi Ibrahim sebagai imam, nabi dan rasul, dan meminta Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikutinya, pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala meminta beliau menyuruh manusia ke jalan Allah dengan cara yang baik. Wahai Nabi Muhammad, serulah dan ajaklah manusia kepada jalan yang sesuai tuntunan Tuhanmu, yaitu Islam, dengan hikmah, yaitu tegas, benar, serta bijak, dan dengan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka, yaitu siapapun yang menolak, menentang, atau meragukan seruanmu dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang maha memberi petunjuk dan bimbingan. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan menyimpang dari jalannya, dan dialah pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk dan berada di jalan yang benar. Ayat-ayat kewajiban berdakwah 2 terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 52, surat Al-Alaq ayat 1-5, surat Al-Ghasyiyah ayat 21,
Baik, di sini saya akan membacakan surat Al-Ghasyiyah ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir, yang artinya maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau Nabi Muhammad Rasulullah SAW hanyalah memberi peringatan. Tafsir Kemendak Republik Indonesia, semestinya dengan memperhatikan fenomena itu manusia bersedia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta Nabi untuk terus berdakwah meski banyak manusia yang ingkar. Maka berilah peringatan kepada mereka yang tetap ingkar meski bukti-bukti tentang kekuasaan Allah mereka saksikan setiap hari. Ingatkanlah mereka karena sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Ayat-ayat tentang tujuan berdakwah 1. Tujuan utama dakwah adalah untuk menciptakan kebahagiaan dan kebahagiaan hidup di dunia lalu diridai Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan melewatkan nilai yang mungkin membawa kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridai Allah Subhanahu wa taala dengan syarat atau bidangnya masing-masing. Setelah diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam baik secara lisan, tertulis maupun dalam tindakan. Dia mulai berkhutbah kepada istrinya, keluarganya dan teman-teman terdekatnya. Awalnya dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena situasinya tidak memungkinkan. Namun setelah jumlah teman muslim semakin banyak, dakwah mulai dilakukan secara terbuka. Lalu di sini ada surat Al-Fat ayat 28 yang artinya, Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Lalu di sini ada tafsir Kemendak Republik Indonesia, Dialah yang mengutus Rasulnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk, ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan agama yang benar yaitu agama Islam agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Ayat-ayat tentang tujuan berdakwah 2 terdapat dalam surat Hud ayat 61, surat Ali Imran ayat 159, lalu ada surat Ar-Ra'd ayat 19, 20, 21 dan 22. Ada surat Al-Kahfi ayat 29. Baik, di sini saya akan membawakan surat Al-Kahfi ayat 29 yang artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datanglah dari Tuhannya. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki, dalam artian orang kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan yang maksud di sini adalah minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih dan menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. A'udzubillahi min dzalik. Ayat-ayat tentang materi dakwah. Sumber pokok materi dakwah adalah bersumber dari Al-Quranul Karim dan Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi tempat berpijak segala materi dakwah yang dilaksanakan oleh para subjek dakwah. Madah materi dakwah adalah pesan dari materi yang disampaikan oleh da'i kepada mad'u. Hal ini sudah jelas bahwa ajaran Islam adalah yang menjadi materi dalam dakwah. Pada hakikatnya, apa yang disampaikan dalam dakwah Islam tidak terlepas dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Nabi. Oleh karena itu, seseorang dai harus dapat menyesuaikan materi dengan tingkat keimanan mad'u, karena setiap mad'u memiliki latar belakang dan kefahaman yang berbeda. Ayat-ayat tentang materi dakwah terdapat dalam surat Ali Imran ayat 19 dan 85, surat Ar-Rum ayat 30, surat As-Sab ayat 9, surat Al-Maidah ayat 3. Di sini ada surat Ar-Rum beserta artinya dan tafsir Kemenak. Ayat-ayat mengenai subjek dan sasaran dakwah terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 6,
surat Asy-Syu'ara ayat 214, surat At-Taubah ayat 122, surat An-Nisa ayat 170 sampai 171. Di sini ada surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anzir asiratakal aqrabin, artinya dan berilah peringatan kepada kerabatmu. Dalam artian di sini adalah Nabi Muhammad yang terdekat. Lalu ada tafsir Kemenak Republik Indonesia. Ayat-ayat mengenai subjek dan sasaran dakwah kedua terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4 dan 58. Kemudian ada surat Ali Imran ayat 28, surat Al-Baqarah ayat 105 dan 221, surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 17. Di sini ada surat Ali Imran ayat 28 beserta artinya dan tafsir Kemenak Republik Indonesia. Ayat-ayat berkaitan dengan metode dan strategi dakwah 1 terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 67, surat An-Nahl ayat 125, surat Al-Baqarah ayat 26 dan 256. Kemudian ada surat Ibrahim ayat 4, 24 sampai 25. Kemudian yang terakhir ada surat Al-Mu'min ayat 38. Di sini yang tertera adalah surat Al-Maidah ayat 67 beserta artinya dan tafsir Kemenak Republik Indonesia. Ayat-ayat berkaitan dengan metode dan strategi dakwah kedua terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 27 dan 213, surat Hud ayat 120, surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20, surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Terus ada surat At-Taubah ayat 122. Yang tertera di sini ada surat At-Taubah ayat 122 beserta artinya dan tafsir Kemenak Republik Indonesia. Selanjutnya ayat-ayat berkaitan dengan metode dan strategi dakwah ketiga terdapat dalam surat An-Nakabut ayat 19 sampai 20, surat An-Nahl ayat 43, surat Al-Qamar ayat 17 dan yang terakhir ada surat An-Nisa ayat 1. Di sini yang tertera ada surat An-Nisa ayat 1 beserta artinya dan tafsir Kemenak Republik Indonesia. Ayat-ayat berkaitan dengan etika dakwah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 235, surat An-Nisa ayat 69, surat Al-Isra ayat 23 dan 28. Selanjutnya ada surat Al-Hujurat ayat 78 dan yang terakhir ada surat An-Nisa ayat 94. Yang tertera di sini ada surat An-Nisa ayat 94 beserta artinya. Ayat-ayat berkaitan dengan etika dakwah kedua yaitu terdapat dalam surat Yusuf ayat 28 yang artinya maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya siapa? Nabi Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata sesungguhnya ini adalah tipu dayamu itu benar-benar hebat. Kemudian ada tafsir Kemenak Republik Indonesia, maka ketika dia siapa Al-Aziz melihat baju gamisnya Nabi Yusuf koyak di bagian belakang, dia pun berkata sesungguhnya ini adalah tipu dayamu wahai istriku, sungguh tipu dayamu untuk mengelabuhi kami benar-benar hebat. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.